wabarakatuh. Welcome to Cynthia Nagani Podcast. Saya Cynthia Nagani. Kali ini narasumber saya yaitu Bapak Ruslan Aji yang akan bercerita tentang anggaran. Berbicara tentang keuangan tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Salah satu hal yang menarik dari pembahasan kali ini adalah mengenai anggaran. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang anggaran keuangan pribadi saya. Banyak sekali orang-orang yang mengabaikan anggaran pribadinya karena merasa mungkin dengan membuat anggaran pribadi itu ribet, rumit. Padahal membuat anggaran keuangan pribadi memberikan banyak sekali manfaat untuk keuangan kita dan arus kas keuangan menjadi baik. Selain itu, dengan membuat anggaran keuangan maka bisa menghindari kita dari krisis keuangan atau hutang di masa yang akan datang. Nah, untuk membuat anggaran pribadi, biasanya yang saya lakukan yang pertama itu mengumpulkan segala dokumen keuangan. Step pertama yang saya lakukan untuk membuat anggaran pribadi adalah dengan mengumpulkan segala dokumen yang saya miliki, seperti dokumen keuangan apa sih? Nah, itu seperti tabungan, laporan bank, tagihan kartu kredit, atau dokumen keuangan lainnya. Tentu saja dengan membuat anggaran keuangan pribadi, maka saya harus mempunyai akses lengkap pada pemasukan dan pengeluaran setiap hari atau setiap bulannya. Nah, salah satu kunci sukses dalam membuat anggaran pribadi adalah dengan membuat rata-rata pengeluaran setiap bulannya. Yang kedua, biasanya saya mentotal semua pemasukan. Setelah saya mengumpulkan segala dokumen keuangan yang saya butuhkan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di step awal, setelah mentotal pemasukan atau pendapatan yang saya dapatkan dalam 1 bulan, karena penghasilan yang saya dapatkan tiap bulannya itu adalah gaji reguler yang sudah dikurangi pajak secara otomatis, dan saya adalah seorang yang memiliki penghasilan sampingan atau bisnis yang saya kelola sendiri. Saya biasanya menulis semua penghasilan atau pemasukan yang saya dapatkan dalam sebulan itu jumlahnya berapa. Lalu membuat daftar pengeluaran bulanan. Nah, di step ketiga ini, setelah melakukan pentotalan pada semua pemasukan atau penghasilan tiap bulannya, saya membuat daftar pengeluaran yang saya harapkan selama 1 bulan. Untuk pengeluaran yang harus saya daftar adalah meliputi kebutuhan kuliah saya, biaya transportasi, tabungan, dan lain-lain yang menjadi pengeluaran bulanan saya biasanya. Lalu selanjutnya saya menentukan pengeluaran tetap dan variabel. Jadi di step ini saya harus bisa menentukan mana sih pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel saya. Pengeluaran tetap itu pengeluaran wajib yang saya bayarkan dan jumlahnya itu dibayarkan sama setiap bulannya. Misalnya cicilan mobil, lalu pembayaran kuliah, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk pengeluaran variabel adalah jenis pengeluaran yang berubah jumlahnya gitu dari bulan ke bulan. Contohnya seperti hiburan, uang bensin, hadiah, biaya makan di luar, dan biaya-biaya lain yang muncul dalam 1 bulan yang tidak terduga seperti itu. Nah, biasanya saya memulai dengan menentukan berapa nilai pengeluaran untuk tiap kategorinya. Dan perkiraan berapa besar sih biaya yang harus saya keluarkan untuk pengeluaran tetap dan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk biaya variabel. Dengan begitu akan lebih mudah untuk membuat anggaran pribadi. Selanjutnya menentukan total penghasilan dan pengeluaran bulanan. Nah, step kelima ini yang harus saya lakukan untuk membuat anggaran keuangan pribadi adalah dengan menentukan berapa sih total penghasilan dan juga berapa total pengeluaran bulanan saya. Pengeluaran saya itu lebih besar daripada pendapatan saya, maka artinya saya terlalu banyak belanja atau terlalu banyak mengeluarkan kebutuhan variabel. Maka perlu dilakukan beberapa perubahan pada keuangan. Selanjutnya yaitu membuat penyesuaian untuk anggaran. Jika ternyata saya mendapati bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan saya, biasanya saya mengaturnya itu dengan cara memotong pengeluaran variabel saya. Pada pengeluaran variabel biasanya yang saya keluarkan setiap bulannya selalu tidak
pasti dan bisa berubah, maka saya bisa mengakalinya gitu. Misalnya untuk hiburan bisa dihilangkan dulu seperti itu. Oke, sebenarnya sesimpel itu ya. Nah, untuk membuat anggaran pribadi, narasumber aku kali ini kebetulan teman kantor aku. Oke, jadi Mas Aji ini mau bercerita tentang pengalamannya gimana sih membuka sebuah coffee shop itu awal mulanya. Dan ini tuh investasi yang menarik ya. Terbukti bisnis coffee shop ini semakin menjamur hingga saat ini karena bisnis kedai kopi atau coffee shop ini adalah peluang besar dan menjanjikan gitu. Namun ini semua tergantung bagaimana cara kita mengelola dan mengembangkannya. Nah, untuk Mas Aji bisa bercerita sedikit bagaimana sih untuk memulai bisnis coffee shop atau kedai kopi, apa hal pertama yang harus dilakukan? Pertama yang saya lakukan adalah membuat bisnis plan. Bisnis plan dibuat tertulis berisi tujuan, visi, kayak gitu, sarana operasi bisnis, serta metode dan time frame untuk mencapai tujuan. Lalu bagaimana sih cara menyusun bisnis plan tersebut? Menyusunnya agak lumayan sulit juga sih sebenarnya. Yang pertama, contohnya yang harus saya buat adalah contoh kayak bisnis plan, ringkasan yang menjelaskan mengenai bisnis kedai kopi contohnya kan. Ini secara singkat namun menarik perhatian gitu. Kan banyak anak muda juga yang sekarang nongkrong-nongkrong. Lagi hits-hitsnya ya. Nah, selanjutnya di lembar bisnis plan ini memuat latar belakang bisnis, nama bisnis, logo gitu, dan filosofinya, lokasi juga harus strategis. Gitu. Di situ dijelaskan pula dan visi dan tujuan bisnis. Dan siapa aja yang ada di bisnis tersebut. Nah ya, mencakup seperti itu. Dan kenalkan pula siapa saja di balik bisnis kedai kopi itu. Biasanya ada untuk strategi marketingnya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Strateginya adalah pertama pasti ada persaingan bisnis ya. Itu pasti sengit, apalagi di dunia usaha ya kan. Kurang modal ya pasti kita down. Di dunia usaha kita harus bergerak cepat sih sebenarnya. Maka jelaskan secara gamblang aja strategi pemasarannya. Seperti langkah apa aja sih yang untuk memasarkan kedai kopi gitu. Materi dan platform pemasaran, target market hingga brand. Bagian strategi marketing ini cukup penting ya, karena berguna menawarkan bisnis dan kedai kopi kepada calon investor hingga kerjasama dengan vendor. Untuk saat ini sudah ada calon investor atau sudah mempunyai investor? Kalau sekarang sih ya, saya kan baru-baru mulai ya. Masih merintis. Kemarin merintis ya. Jadi yang mudah-mudahan aja, doain lah. Iya. Nah, untuk sistem produksinya itu gimana tuh? Saya sih pakai sistem produksi menerangkan bahan baku, contohnya misalnya kopi apa aja sih yang saya pakai kayak gitu kan banyak tuh jenisnya, dan asalnya dari mana, kualitas produk tersebut ya kan. Nah, terus proses produk tersebut juga dari contohnya misalnya dari kopi, penanamannya, pengelolaannya lah gitu. Lanjut ke pengemasan juga harus kayaknya bagus, rapi, menarik, harus menarik konsumen. Terus distribusi dan hal-hal yang terkait tentang produksi lah pasti. Nah, untuk mengatur keuangannya itu seperti apa sih kalau di bisnis kedai kopinya Mas Aji itu? Keuangan ya kita sih sebenarnya harus agak terang-terangan juga ya. Bisnis nggak akan berjalan kalau rencana keuangan juga nggak baik. Sehingga uraikan mengenai modal awal,
biaya produksi, marketing, proyeksi pendapatan, pengeluaran, serta keuntungan akan. Oke, jadi mungkin kesimpulannya rencana bisnis itu akan membuat kita lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu tujuan untuk merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan bisnisnya Mas Aji dapat berkembang dengan baik dan punya banyak cabang di mana-mana, banyak investornya. Terima kasih Mas Aji sudah meluangkan waktu Anda untuk berbagi cerita di podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman yang ada di rumah dan tentunya untuk saya pribadi. Mungkin segitu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, narasumber selanjutnya yaitu Kak Irania. Kebetulan beliau adalah teman kantor saya dan sekarang dia akan bercerita sedikit tentang anggaran rumah tangganya. Jadi di podcast sebelumnya Mas Aji sudah bercerita tentang anggaran di coffee shop beliau. Dan sekarang Kak Iran boleh sedikit cerita tentang gimana sih cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif. Karena di kehidupan rumah tangga itu tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu mengatur keuangan rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar agar seluruh kebutuhan keluarga itu bisa terpenuhi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi yang bersifat tambahan atau hiburan. Nah, mengatur keuangan rumah tangga itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu orang saja, baik suami maupun istri, betul. Jadi kita harus sama-sama mempunyai peran yang vital dalam mengatur keuangan rumah tangga. Nah, boleh bertanya nggak sih apa resiko yang terjadi apabila kita tuh salah dalam mengatur keuangan rumah tangga? Jadi emang kalau untuk masalah memanajemen keuangan dalam rumah tangga itu berpengaruh banget. Soalnya kalau kita salah bisa-bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana sih cara mengatur keuangan rumah tangga yang baik dan benar? Jadi kalau menurut saya nih, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara kebutuhan sama keinginan, ya kan? Kalau misalnya kebutuhan kan kita tahulah sama-sama, mungkin misalnya untuk makan, ya kan, untuk pendidikan, apalagi kalau kita udah punya buah hati, ya kan. Terus kalau misalnya keinginan itu ya kayak kebutuhan fashion, terus ya untuk tersier, sekunder gitu ya. Nah, salahnya kita kebanyakan mengalokasi dana itu kebanyakan di keinginan. Nah, itu yang membuat jadi salah manajemen keuangannya ya. Meski begitu, semua hal tersebut bukannya dilarang untuk dipenuhi. Maksudnya kalau kita punya keinginan ya nggak apa-apa, kita pakai uang kita untuk keinginan tersebut. Tapi bisa kita bagi gitu kan. Artinya boleh mengalokasikan dana tersebut apabila kebutuhan primernya itu udah terpenuhi. Jadi gitu ya. Jadi primer dulu, baru sekunder, tersier, dan mungkin keinginan yang lain. Iya, jadi mungkin kita mengalokasikan dulu untuk kebutuhan. Iya. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi semua, baru kita alokasikan untuk keinginan. Iya, itu kayak gitu ya. Jadi apa aja sih kebutuhan premier rumah tangga, itu cara kita mengalokasikannya itu gimana? Ya, seperti kita tahu kan kalau kebutuhan primer itu makan ya kan, terus ya transportasi, pendidikan anak, dan cicilan rumah lah kalau misalnya kamu punya cicilan. Terus kalau cara saya sih, saya caranya tuh menghitung seluruh pendapatan yang masuk, ya itu dari gaji ataupun kalau misalnya kamu dapat intensif ya seperti lemburan, bisa kamu gabungin dulu tuh semuanya. Terus ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat premier. Jadi kamu pisahin dulu mungkin cicilannya berapa, kamu butuhnya berapa, untuk anak bayaran per bulan berapa. Iya, kamu list dulu pengeluarannya berapa kan. Nanti bisa kamu langsung keluarin buat kebutuhan kamu itu kan. Terus buat daftar, benar, buat daftar pengeluaran prioritas dalam pengeluaran rumah tangga itu ya. Kamu buat dulu daftarnya semuanya. Nah, jadi mungkin kesimpulannya daftar yang kita buat tadi itu akan menjadi pengingat untuk kita bahwa kebutuhan prioritas yang harus terpenuhi itu yang mana sih yang harus kita dahulukan terlebih dahulu. Kemudian baru bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder atau keinginan. Betul.
jangan kebalik ya. Nah, untuk anggaran darurat itu kan di rumah tangga pasti ada anggaran Iya. darurat ya. Nah, untuk mengalokasikannya itu gimana sih? Oh iya benar banget, dana darurat itu penting banget ya dalam kehidupan rumah tangga, karena bisa aja sesuatu terjadi nggak sesuai rencana, di luar prediksi kita banget ya kan. Salah satunya mungkin ada yang kecelakaan, alhamdulillah sih ya, ada kecelakaan atau misalnya kepala rumah tangganya di PHK gitu kan. Itu kalau kita nggak punya dana darurat itu bingung juga kan, apalagi pemasukan cuma dari gaji pokok ya kan. Jadi dana darurat itu disisihkan setelah kebutuhan yang udah tadi kita omongin ya, kebutuhan sudah dipenuhi, mau sekitar 20%-an lah ya untuk dana darurat itu. Dan kalau bisa jaga rasio hutang untuk mengatur keuangan rumah tangga. Tuh, hutang ya bagi orang-orang yang udah berumah tangga, berhutang emang nggak jauh-jauh lah ya, karena emang untuk menutup kebutuhan yang nggak ketutup bahasanya. Tapi kalau bisa dijauhin deh hutang-hutang kayak gitu ya, karena yang paling baik adalah menghindari hutang, sebab tagihan kewajiban bisa membayar, hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga terganggu gitu. Namun ada sejumlah faktor yang tidak mau membuat Anda berhutang ya kan, ya kayak seperti tadi mungkin nggak besar pasak daripada tiang ya kan, kalau misalnya peribahasa bilang kan, karena mungkin kita juga udah tergiur sama keinginan kita tadi ya kan, kebutuhan nggak ketutup, akhirnya terpaksa berhutang. Nah, sebagai saran, bila terpaksa berhutang, dipergunakan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan pokok aja, namun tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat gitu, misalnya kayak cicilan rumah, terus cicilan mobil, kendaraan kayak gitu. Mungkin pemasukannya kita kurang dan terpaksa berhutang, mendingan untuk itu daripada untuk keinginan kita misalnya mau ini karena pengen banget jadi ngutang, itu jangan sampai sih kayak gitu. Iya, jadi kita harus meminimaliskan keinginan kita. Nah, keinginan terus direm gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Iran untuk ilmunya tentang anggaran rumah tangga. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman di rumah. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.